Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi agama yang lain. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Andri Lesmana, Ketua Tanfidiyah Ranting NU Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, melalui program NU Damai Channel TV, media dakwah Islam rahmatan lil alamin yang menyebarkan pesan-pesan kedamaian, keteduhan, dan kasih sayang. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa dengan Mas Alamsyah. Beliau adalah Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Tengah. Alhamdulillah pada malam hari ini atau 2 hari ini, ya. Mas Alamsyah, beliau kebetulan ada di Balikpapan, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa dan kita bisa berdialog kaitannya dengan gerakan Ansor khususnya di Sulawesi Tengah. Gimana kabarnya Mas Alamsyah? Alhamdulillah, sedikit deg-degan aja 2 hari. Soalnya baru 2 hari insiden pesawat kan, harus terbang. Jadi secara psikologis mempengaruhi. Iya. Biasanya saya kalau mau terbang pesan aja tiket. Kali ini harus lihat nomor penerbangannya, terus saya harus periksa pesawatnya dibuat tahun berapa, sampai nomor angka tak periksa semua. Ya, harus lebih detail gitu. Jadi parno. Gitu. Baik, mungkin ada statement pembuka dari Mas Alamsyah untuk pemirsa yang menyaksikan dialog pada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya tak turunin ya? Buka aja nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah malam hari ini diberi kesempatan ini sama Mas Andri untuk bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat sekalian. Kalau istilah kami di sana itu sobat Ansor. Sobat Ansor. Sobat itu lebih luas lagi. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang di luar Ansor, yang sering bersama kami kita sebut sobat. Kira-kira begitu. Sobat padi. Ya, kira-kira gitu. Sobat Ansor Kalimantan Timur, Balikpapan. Assalamualaikum. Saya ini dapat perintah dadakan ini dari kiai muda kita, Ustadz Andri. Tadi tak lihat materinya, rancangannya. Waduh, ini berat semua ini. Udah ada yang berat. Mohon maaf pemirsa kalau nanti tidak memuaskan, kurang memuaskan. Saya kira itu ya, nanti santai aja kita. Ya. Cuacanya agak panas biasa ya. Memang di Balikpapan berapa akhir ini cuacanya panas. Kalaupun hujan, suhunya itu agak gerah atau bahasanya itu kayak panas gitu. Mas Alamsyah ini dari dulu memang saya secara pribadi itu memang ingin berjumpa sama beliau, dan pada malam hari ini alhamdulillah beliau ada di Balikpapan, dan pada kesempatan ini beliau saya culik untuk dialog karena momentum ini sangat jarang, makanya itu kami strategis Ansor dan Banser dalam menjaga keutuhan NKRI. Dialog pada malam hari ini diadakan di Bakso Prasmanan Al-Farohi Resto di tempat usahanya Ustadz Muhammad Fatur Rozi. Baik, untuk dialog pada malam hari ini Mas Alamsyah. Ya, silakan. Untuk yang pertama, peran strategis Ansor dan Banser dalam menjaga keutuhan NKRI dari mulai ikut merebut dan mempertahankan kemerdekaan hingga sekarang. Apa yang membuat Ansor dan Banser sampai peduli sama keutuhan NKRI?
Saya kira kalau ditanya peran, ibarat kita makan, nggak minum, itu kalau nggak ada ansor begitu tuh. Iya. Nggak lancar itu. Nggak lancar. Nggak enak. Bahkan kita nggak bisa makan lebih banyak kalau nggak minum. Saya kira ansor ini terlepas dari kita kader, kita harus mensyukuri. Ini sebuah nikmat bagi kita semua, warga bangsa, karena sejak awal memang bahkan sebelum kemerdekaan, insya Allah Ansor sudah ngambil peran itu, Mas. Dulu itu sebelum bernama Ansor, sejarah mencatat Nahdlatul Ulama itu punya paramiliter yang dibentuk, disiapkan untuk melawan penjajah. Khususnya di masa-masa penjajahan sebelum Iya, kemerdekaan. sebelum 45. Sebelum 45. Sebelum 45 waktu itu masih Belanda, kemudian masuk Jepang 42. Kita sudah kenal itu Ansor Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian karena kebutuhan strategi perang, membentuk yang pasukan yang lebih khusus memang untuk berperang. Namanya Laskar Hizbullah sama Laskar Sadulillah. Jadi kalau melihat peran serta itu sudah jelas. Bahkan untuk kita ketahui terbentuknya Tentara Nasional Indonesia itu salah satu unsur pembentuknya adalah Laskar Hizbullah, Laskar Sadulillah. Jadi saya kira jelas soal itu. Kalau mengenai peranan tidak diragukan. Ya, cuma memang kita perlu menjelaskan ke masyarakat peran-peran itu biar masyarakat tahu. Jadi ketika ada jargon yang mengatakan bahwa Ansor ini kok getol sekali menjaga NKRI, ya karena ibarat bayi itu kita ini ikut membidani lahirnya bayi yang bernama NKRI. Saya kira begitu. Nah, lalu kita ingat juga sejarah ada pemberontakan PKI 48, ya. Madiun. Supriyadi ambil peran kan gitu. Kemudian 65 ambil peran. Kemudian masa apa ini sebelum 65 ini yang 10 November juga berperan kan begitu. Bahkan yang peristiwa yang sampai diabadikan sampai sekarang yang masyarakat atau warga Indonesia yang sangat mengingat peristiwa 10 November itu yang bendera Belanda itu dirobek di Surabaya itu juga salah satu yang merobek itu adalah anggota Ansor. Ya, itu santri. Anggota Ansor. Kalau di tempat saya di Palu, saya mendengar cerita dari senior-senior bagaimana setelah pemberontakan Gestapo, lalu pemerintah menyatakan PKI dan ideologi komunis terlarang, itu menangkapi pentolan-pentolan PKI itu sampai ke daerah, dan yang punya posisi tegas, jelas dan strategis di masyarakat dalam isu itu ya GP Ansor. Gitu. Jadi panjang lah ceritanya itu. Kira-kira begitu. Sampai tahun 84 ikut juga menguatkan hasil Muktamar NU terkait ini loh Mas, yang Pancasila sebagai asas tunggal. Itu kan Muktamar NU Situbondo 84. Ansor juga ikut memperkuat itu. Jadi peranan Ansor dari mulai masa merebut kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan itu sangat cukup dominan, cukup tinggi. Maka dari itu apa yang diwariskan oleh Ansor sekarang di masa sekarang? Saya kira yang paling penting diwariskan itu adalah komitmen kita dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya prinsip-prinsip, dasar-dasar pemikiran bahwa perbedaan yang kita miliki hari ini
Itu kan banyak tuh mas, beda apa namanya, beda Tuhan ya. Bahkan ada orang yang punya Tuhan, ada yang enggak, meskipun nggak boleh di kita kan, tapi mana tahu ada orang yang punya Tuhan sama, beda apa namanya tempat ibadahnya, beda mazhabnya, ribut kan begitu. Ada yang mazhabnya sama, ribut juga karena beda pendapat. Ada yang pendapatnya sama, ribut juga kadang karena beda pendapatan. Jadi itu baru satu, belum lagi kita melihat suku bangsa 13.000 pulau, 1.300 suku bangsa, 800 apa 700 bahasa. Bagi Ansor itu realitas. Kita nggak mungkin lagi hanya satu tunggal begitu, nggak mungkin. Oleh karena itu kita menyadari realitas keindonesiaan kita seperti itu, ya kita harus hidup dengan itu. Itu malah menjadi apa ya, keren itu, tantangan bahwa kita harus bisa hidup dengan perbedaan-perbedaan itu. Ya konsepsinya sesederhana itu. Cuma memang perjalanan sejarah bangsa ini tidak mudah, mengajak orang berpikir harmoni dalam perbedaan. Jadi kalau ditanya warisan, bagi saya warisan paling penting itu adalah kita punya kemampuan, diberi bekal untuk benar-benar clear melihat posisi bangsa Indonesia, negara kita yang kita cintai ini dalam keragaman yang luar biasa itu. Itu sih sebenarnya. Oke. Makasih banyak mas, uraiannya cukup luar biasa ya. Alah, Mas Andre bisa. Untuk ini Mas Alamsa, perkembangan zaman sekarang kan eranya sudah terbuka, sudah di media sekarang itu eranya digital. Media sosial kan kita ketahui di media sosial itu banyak sekali, ada yang respect, ada yang kurang mengenai keberadaan Ansor. Nah, untuk tantangan ke depan bisa dijelaskan sama Mas Alamsa, tantangan terbesar Ansor ke depannya apa? Kalau terkait itu begini, secara umum memang kita ini kan bagian dari keluarga Jamiah NU ya. Ada bahasa bercanda ini, bahasa bercanda. Konon kabarnya ada data yang mengatakan bahwa kalau kita bicara kemiskinan, ya, data orang Indonesia sekian puluh persen miskin, itu bisa dipastikan yang terbesar adalah umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam adalah penduduk mayoritas. Lah, dari umat Islam yang miskin tadi bisa dipastikan terbanyaknya itu warga NU gitu. Kayak mayoritas. Karena mayoritas, ya kan? Nah, kalau sudah begitu, maka kalau dikecilkan lagi dari yang miskin itu Muslim NU yang umurnya angkatan kerja, pasti Ansor itu. Jadi tantangan kita menurut saya salah satunya kita belum selesai. Belum lagi kalau kita melihat data-data demografi kita, memang kita mayoritas di desa. Kalau bahasa zaman saya kuliah dulu ada istilah kaum sarungan. Nah, kita sarungan. Ya kaum sarungan itu biasanya cirinya jauh dari perkembangan teknologi yang tadi kan begitu. Nah, tantangannya adalah sekarang bahwa perkembangan teknologi itu mau tidak mau adalah keniscayaan kita harus masuk. Nah, tantangannya yaitu tadi kita harus memulai, dan ini sudah dimulai, membangun kesadaran
digital, bagi internal kita sendiri. Itu tantangan besarnya. Artinya mungkin yang digarisbawahi sama Mas Ramsa, tantangan Ansor ke depannya adalah untuk meningkatkan ekonomi ya, sumber Ya, daya. pasti. Iya. Itu memang sebuah keharusan karena ekonomi yang sampaikan oleh Mas Alamsa, secara ekonomi mungkin jamiah kita secara ekonomi masih kurang, banyak yang kurang. Tapi di sisi yang lain, tuntutan Ansor untuk menjaga keutuhan negara NKRI ini juga cukup besar tanggung jawabnya. Salah satunya adalah mengenai radikalisme. Itu sekarang kan cukup menyita perhatian pemerintah sekarang. Nah, maka dari itu tantangan mengenai radikalisme menurut Mas Alamsa kaitannya dengan keberadaan Ansor gimana? Saya kira kemarin belum begitu lama kita menjadi, baru 3 atau 4 tahun terakhir kita menjadi aktor utama di balik gerakan massa untuk membubarkan Hizbut Tahrir ya. Iya. Saya kira satu tahap itu kita selesai. Tapi kan namanya ideologi itu kan adanya di dalam pikiran, Mas. Rumahnya dibubarkan, dibongkar, Orangnya ideologinya kan masih ada. bisa pindah rumah. Jadi gitu. kalau bahasa saya begini, kenapa Ansor sekarang masih ribut soal isu-isu khilafah atau negara-negara Islam ala HTI? Bukankah HTI sudah dibubarkan? Saya jawab begini, Mas, ibarat orang mati, memang betul HTI itu sudah mati. Ya, tapi belum ditahlilkan, belum dikuburkan, apalagi ditahlilkan. Kira-kira begitu. Ya sudah mati ya, tapi belum dimakamkan. Lah, tugas kita ini sekarang bagaimana memakamkan? Sekaligus mentahlili. Setelah itu baru mentahlili. Maksudnya begini, dimakamkan itu biar habis, setelah itu ditahlili biar masuk surga gitu loh. Diselamati lah kalau Nah, kira-kira begitu. Nah, tantangannya itu masih di situ. Jadi ke depan kita masih dengan isu itu. Dan itu hasutan-hasutan di Ansor sendiri juga cukup besar. Hasutan apa, Mas? Selama ini kan pihak yang di luar Ansor kayak misalnya yang dalam hal ini kayak keamanan kan di TNI sama Polri yang untuk menangani. Tapi di garda depan Ansor juga ada di bagian dari lawan radikalisme itu tersebut. Nah, selama ini juga banyak kaum radikalisme juga menyerang Ansor. Nah, itu juga bagian dari tantangan juga bagi Ansor ke depannya ini. Karena kalau nggak dibekali pemahaman-pemahaman yang mengenai ini, akan ke depannya Ansor harus lebih siap lagi lah. Ya. Saya kira tantangan itu kalau jawaban praktisnya ya, jawaban teknisnya itu bisa diselesaikan untuk sekarang ini untuk 2 hal, Mas. Yang sederhana saja. Pertama, diklat tiada henti. Jadi kita harus melaksanakan diklat Ansor. Pengkaderan. Ya, pengkaderan dengan semua macamnya, baik itu PKD maupun Diklatsar maupun DTD. Bahkan sekarang ada sejak kemarin itu yang buat Rijalul Ansor itu dirasok. Rijalul Ansor. Ya, ya kan? Dirosah ya. Susah ya kalau ketua PW-nya bukan santri ini begini. Saya ini Mas, bukan santri. Tapi ya dianggap santri. Iya. Siapa yang mengurus NU ya? Ya dianggap santri dengan santri beneran itu kan beda. Atau begini, saya kadang bilang kalau Mas Andri ini santri beneran karena nyantri,
Kalau saya ini nyantrinya di pesantren kilat. Jadi cuma Sabtu Minggu waktu SMP SMA dulu. Tapi walaupun kilat bisa jadi yang kilat ini jadi gitu. Iya. Itu kan karena anu saja barokah gitu. Nah, kembali ke tadi, kalau saya 2. Pertama, lakukan diklat pengkaderan tanpa henti, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Sampai kapan? Sampai seluruh pemuda muslim Indonesia masuk Ansor. Itu 1. Yang kedua, 2 saja nih kalau saya sederhananya. 2, ayo masuk ke medsos, jihad medsos. Wajib itu. Iya, kenapa? Karena sekali kita melakukan pengkaderan itu kan biasanya intervalnya lama tuh, Mas. Bisa beberapa bulan. Tapi kalau medsos sambil tiduran tiap saat, tiap hari kan gitu. Dan mudah. Oleh karena itu kita sih berharap kita bisa masuk ke medsos bukan saja sampai pada pengguna atau penikmat, tetapi bisa masuk kepada peran-peran yang lebih aktif. Kita sih membayangkan ke depan ini, tapi ini kan sudah dimulai sih. Kita mulai juga secara masif itu ikut menjadi konten kreator. Jadi bukan lagi menjadi orang yang sekedar follow atau mengikuti arus, mengikuti berita yang sudah diposting orang, bukan. Tapi kita juga harus menjadi arus itu sendiri. Nah, ini yang penting bagi yang lebih muda mungkin ya. Bagaimana memahami konten, konsep dasarnya, kemudian pemahaman itu dikonversi menjadi konten-konten yang menarik. Kontennya kan bisa banyak, tulisan, poster, video, apalagi ya, yang seperti ini, live. Untuk PW Ansor Sulawesi Tengah sendiri perkembangannya gimana, Mas? Untuk angka anggotanya sudah berapa? Kita itu lebih kurang nggak banyak sih, Mas, lebih 2.000 lah, 2.500-an. 2.500-an. Nggak banyak. Itu sudah ke PC ya? Ya, sudah di PC. Untuk mengenai flashback dengan kejadian tsunami di Palu kemarin, peran serta PW Ansor Sulawesi Tengah? Ya, kalau saya cerita itu kan sebenarnya kurang baik. Masa saya cerita prestasi sendiri? Saya rasa ini momentum harus disampaikan. Tapi itu kalau yang nanya di luar. Kalau Kiai yang nanya saya. Jadi pemirsa, kemarin di Sulteng itu kita mengalami bencana alam. Sebagaimana kita semua tahu, itu tanggal 28 September 2018. Tepat jam 18:03 saya lagi acara kirap satu negeri. Pas ada acara itu? Kegiatan nasional. Besok Sabtu pagi, bendera kirap yang diiringi dibawa keliling Indonesia itu harus diserahkan ke Sulawesi Barat. Jadi kami lagi rapat sore itu. Pak Ketua, kita lanjut maghrib, kata. Kan maghrib. Lanjut maghrib, Pak Ketua. Saya bilang begini, kalau kita lanjut maghrib, panjang lagi urusannya. Maksudnya setelah maghrib. Sedangkan ini sudah mau hampir selesai. Tunggu bentar ya, kata saya. Pas azan. Ya sudah, berhenti azan. Karena siap-siap mau sholat. Begitu habis azan, gempa. Seluruh teman-teman saat itu lari menyelamatkan diri sendiri. Kalau dia sendiri menyelamatkan dirinya, kalau dia kakak menyelamatkan adiknya, kalau dia anak mencoba menyelamatkan ibunya, kalau dia ayah menyelamatkan anaknya, kalau dia suami menyelamatkan istri. Itu Jumat sore. Tapi kami berlaku sebagai personal itu hanya sampai dengan Sabtu malam. Jumat malam Sabtu kan, kemudian malam Minggu. Begitu Minggu pagi, setelah semuanya kita saling kontrol bahwa ini diamankan, per Sabtu pagi berarti tanggal 30 September 2018 seluruh kader Ansor berubah menjadi relawan, berubah fungsi maksudnya.
Karena keadaan. Karena keluarga sudah Iya. aman. Oh, kita ngerjakan banyak sekali, Mas. Banyak sekali. Dan di situ kita membuktikan bagaimana jargon yang sering kita sampaikan, satu komando Ansor dari pimpinan pusat sampai ke ranting. Saya pastikan saat bencana itu tidak ada satupun pengurus daerah Ansor yang ada di tanah Sulawesi, bukan Sulawesi Tengah ya. Sulawesi artinya yang bisa diakses oleh darat, itu yang tidak datang ke Palu. Semuanya datang. Saya itu sampai yang nggak pernah, sampai tiba-tiba dari Manado, dari Minahasa, dari Gorontalo, dari Kendari, dari Sulawesi Selatan, sampai ke kabupaten-kabupaten. Nggak cukup itu, dari Kalimantan Timur ini. Benar ini. Dari PW Ansor Kalimantan Timur ada yang ada. Lewat dengan lazisnunya sekalian. Dan dukungan pimpinan pusat luar biasa. Langsung bentuk posko nasional, berkedudukan di kantor pusat PP Ansor, kemudian posko lapangan berkedudukan di Makassar dan Mamuju untuk mengkoordinasikan bantuan logistik dan segala macam. Posko lapangan apa istilahnya dulu itu? Terakhir ada di tempat saya. Jadi keren. Kira-kira begitu. Itu salah satu manfaat Ansor yang kita rasakan. Dan situasi itu sangat mencekam. Oh iya, pasti. Mencekam, dan disitulah sebenarnya letak peranan pemuda-pemuda Ansor. Iya. Sampai menjadi relawan. Itu pas sampai pasca gempa, itu gimana pasca gempa? Pasca gempa untuk recovery-nya di Palu itu sendiri gimana? Itu apa PW Ansor juga ikut membantu juga? Jadi kita peran utama saat itu adalah kan ada 3 ya, tanggap darurat, terus apa sih yang satu ini? Kemudian recovery, pemulihan, ya kan? Nah, kita itu peran utamanya pada saat tanggap darurat. Jadi penyelamatan korban yang masih hidup tapi terisolasi, penyelamatan korban yang masih hidup tapi keadaannya sulit, entah tertimbun bangunan atau apa, dan penyelamatan korban yang sudah meninggal. Itu tanggap darurat, membuat tenda-tenda darurat itu full 100%. Lalu kemudian kita dapat bantuan nasional lewat LPBI, Mas, Lembaga Penanggulangan Perubahan Iklim dan Bencana Indonesia NU. Yang baru ini ya, LPBI NU. LPBI ini. Datang ke sana. Nah, mereka lebih berperan pada masa transisi dan recovery. Saat itu Ansor lewat bansernya mundur 1 langkah, membackup. Tapi waktu masa tanggap darurat kita di backup. Gitu Pak. Karena ini pengalaman juga, mudah-mudahan Kalvin amin ya, tidak ada bencana. Kita perlu memang mempersiapkan kesiapsiagaan bencana itu. Tidak boleh berharap dari orang luar, karena ketika terjadi bencana kita lah yang harus bergerak. Saya anak istri hari kelima terbangkan keluar Palu. Kenapa? Supaya bisa fokus ngurus relawan. Yang paling sulit itu kan anak-anak. Air minum mana? Kan begitu. Air bersih loh ya. Sulit kan, nggak ada listrik, nggak ada sinyal telepon, nggak ada BBM, nggak ada fasilitas dasar, nggak ada. Anak-anak paling sulit. Tak terbangin keluar Palu hari kelima. Oh, habis itu full ngurusin relawan. Kira-kira 1 bulan. Dan berpisah sama anak istri juga salah satu pengorbanan ini kan. Iya, tapi saya nggak melihat begitu. Saya melihatnya kendali operasi, tugas-tugas kebencanaan harus dilakukan. Maka karena peran-peran penting itu kita harus pastikan tidak ada yang kalau kita pergi khawatir gitu loh. Ini di pengungsian barangkali kenapa kan begitu. Kumpulin mereka semua, keluarga, urusin transportasinya.
paling tidak mereka aman di sana gitu. Baik. Ini kaitan dengan tindak lanjuti kemarin adanya peristiwa gempa ya, tsunami. Untuk sekarang, setahun kemarin dan sampai sekarang adanya pandemi COVID sendiri, untuk peranan Ansor, PW Ansor Sulawesi Tengah itu gimana? Bagaimana? Untuk kaitan dengan adanya pandemi COVID. Oh iya, secara nasional saya kira juga ini mungkin pasti dilakukan di sini. Pimpinan pusat kan membentuk Satgas COVID-19, bahkan waktu sebelum ada Satgas kita langsung rakor nasional pembentukan Satgas semacam itu sebelum ada pemerintah membentuk ya. Ketum langsung ngomong, bahkan memberikan informasi-informasi yang agak apa ya, dalam tanda petik ngeri-ngeri sedap. Akhirnya kita langsung siapkan ke bawah logistik, bahkan kita siapkan Satgas juga. Waktu itu belum nama Satgas, semacam tim lah begitu, Banser. Lalu ketika pimpinan pusat membentuk Satgas, maka kita juga ikut membentuk Satgas di daerah, di provinsi gitu. Memang tugas-tugas Satgas kita itu yang kemarin itu ada 3 kalau untuk COVID. Kita melepas tugas-tugas yang terkait dengan klinis kesehatan, karena itu memang ranah teman-teman kesehatan pemerintah. Kita mengambil pertama pada ranah kesiapan logistik selain medis, kecuali kalau medis itu pada distribusi saja. Logistik selain medis itu kemarin yang agak kita antisipasi awal itu ketersediaan 9 bahan pokok, karena waktu itu isunya kan waduh ini mau habis ini kan begitu, semua orang pada borong beras, borong ini, terus Ansor gimana? Nah kita bikin itu, bahkan sampai saya kalau ingat itu agak ketawa sedikit juga itu, ini karena kita berlebihan atau karena waspada ya. Kita itu sampai menyiapkan bahan makanan pokok alternatif, mulai didata kader yang punya kebun turun nanam jagung, nanam singkong sampai gitu mas. Yang punya kolam ikan disuruh tahan, jangan dulu panen, sampai begitu. Terus ukur anggota keluarga besar Ansor, keluarga NU, semuanya diukur bandung-bandungnya berapa jumlahnya kira-kira. Kalau terjadi kesulitan bahan pokok, kita ngambil di mana buat mereka. Sampai segitu waktu itu parnonya itu. Ya bukan parno sih ya sebenarnya. Ya itu waspada. Waspada. Begitu. Kebetulan kepala gugus tugas COVID itu di kita itu dokter. Jadi saya agak enak juga kan. Jadi meskipun nggak tahu, bodoh-bodoh ada yang tahu kan. Gitu Mas Andre. Ini pertanyaan yang terakhir, Mas. Mumpung Mas Alamsyah ada di Balikpapan, apa ada pesan khusus buat Ansor, khususnya di PW Ansor Kalimantan Timur yang dikomandani oleh Mas Fajri Barobi dan di Ansor PC Ansor Balikpapan, kaitannya dengan yang kita bicarakan tadi mengenai radikalisme dan strategi mengenai merangkul generasi muda yang sekarang masanya masa milenial. Apa ada pesan dari Mas Alamsyah? Oh, ini pertanyaan paling sulit ya. Soalnya kalau dibilang pesan ini Mas sepertinya kita bisa memberi pesan. Kelihatan tua gitu. Ya. Oh ada kopi mana? Ini Mas Andre. Aku harus minum aja dulu Mas. Minum kopi, pertanyaannya sulit ini. Saya kira begini ya. Generasi milenial ini memang tantangan kita. Saya cuma mungkin secara umum Mas. Ini juga masih menjadi masalah kami, bukan masalah tantangan. Kita itu harus kreatif. Karena tantangan kita seperti saya bilang tadi, di kota bukan di desa.
tantangan kita di kota, bukan di desa. Kalau di desa cenderung lebih homogen, pendapat juga nggak terlalu dinamis ya, tapi nggak sedinamis kota. Kemudian kota itu punya ideologi sendiri, ya kan begitu. Kita harus kreatif, bisa memahami, kalau istilah marketing, memahami pasar. Jadi kita harus benar-benar paham, profilingnya harus bagus. Terus nanti setelah itu program atau kebijakan itu harus segmentatif, karena dunia sekarang begitu. Kalau misalnya begini, kita iklan, mau iklan jualan mobil, ntar dulu orang pakai mobil kan sudah sejak lama, ada mobil truk, ada mobil sedan. Mau iklan mobil truk sama yang punya sedan kan nggak masuk. Begitu sedan, ntar dulu ada sedan ini, kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus ngerti apa yang menjadi penting bagi mereka, kecenderungan apa dan seterusnya. Belum lagi ada ahli yang mengatakan generasi muda itu, milenial, cenderung apa kalau istilah buku itu floating mass, masa mengambang. Masa mengambang ini nggak sempat diomongin tentang ideologi. Jadi dia nggak terlalu mau ngomong itu karena nggak ngerti kan begitu. Gimana kita bisa mengkonversi konsepsi aswaja ke pikiran-pikiran mereka sambil main Mobile Legends? Kira-kira gimana itu, Mas? Ya harus aswaja an-nadiyanya harus ala-ala digital, harus masuk di proses itu. Saya membayangkan begini, tapi ini agak nyeleneh lah. Kalau nggak cocok dengan alam pikirnya teman-teman di Talkin, saya mohon maaf. Saya membayangkan sampai begini. Kita sadar nggak, komik itu bagi para budayawan, sastrawan, itu dijadikan alat untuk merekonstruksi pemikiran generasi. Benar nggak itu? Benar sekali. Benar kan? Padahal itu cuma mainan gitu. Tapi komik ini kan cerita 30 tahun lalu. Hari ini komik kan wujudnya di dalam HP, di dalam game misalnya. Kapan kita bisa melihat ada game yang karakter-karakternya itu berasal dari karakter-karakter kita yang membawa pesan-pesan tadi, misalnya ya. Begitu. Betul nggak ya? Betul sekali. Main game Mobile Legends tapi karakternya karakter kita. Karakter Wali Nusantara. Songo misalnya. Mohon maaf ini. Iya. Wali Songo misalnya. Oh, kayak Mobile Legends. Tapi ide ceritanya, story-nya apa, alur ceritanya itu adalah misalnya memberantas kezaliman apa gitu. Tapi tokohnya begitu. Kalau begitu anak muda main. Begitu maksud saya. Iya. Sampai kapan kita bisa menanti hadirnya yang demikian? Menurut saya itu tantangan. Yang kedua, kalau secara internal kita punya tantangan secara internal. Saya bilang begini, kader Ansor itu, kader NU itu, menurut saya itu ada dua macam. Cara masuknya menjadi Ansor atau NU itu ada dua macam. Yang pertama, apa yang saya sebut dengan Darsono. Darsono itu kader dari sononya NU, ya kan? Iya. Darsono ini kira-kira buat, mohon maaf, komunitas teman-teman yang Jawa, yang orang tuanya kakek ibu dari sana belum lahir sudah NU. Sudah. Itu Darsono itu. Saya jelaskan dulu ini klasifikasinya ini. Iya. Dua macam ini. Itu namanya apa tadi? Darsono. Dari sononya sudah NU. Sudah Ansor, belum lahir pun sudah Ansor. Sudah Ansor. Yang kedua, ini Ansor NU Mu'alaf. Gitu. Mu'alaf NU, Mu'alaf Ansor gitu. Seperti saya. Iya. Ini mohon maaf ya, mungkin bahasanya kurang cocok dengan alam pikir teman-teman di sini. Gak apa-apa, di sini bebas saja. Mohon maaf duluan kalau agak vulgar apalah, nggak ngerti saya. Cuma saya mencoba membawa pikiran dari sana. Yang kedua, mu'alaf. Mu'alaf itu nggak usah jauh-jauh seperti saya. Kenapa seperti saya? Saya sekolahnya nggak pernah sekolah NU.
ibtidaiyahnya bukan di ibtidaiyah NU. Dulu saya ibtidaiyah, jadi pagi sekolah negeri, sore sekolah ibtidaiyah. Begitu SMP sama ibu dimasukin madrasah sanawiyah, tapi bukan NU juga. SMA malah SMA negeri. Kuliah kenal PMII, saya pernah jadi ketua cabang PMI Palu. Terus pulang sekolah S2 masuk Ansor, kan mualaf itu. Mualaf apa enggak itu? Mualaf Ansor itu, mualaf NU. Betul kan? Sebelumnya kan bukan NU kan begitu. Nah, kedua-dua ini harus punya kesadaran, terutama mohon maaf ke yang pertama ini ya. Kenapa saya mau cerita konstruksi berpikirnya dulu? Tadi Mas Andre sempat singgung di masyarakat yang seterbuka ini apa tantangan kita, kan begitu kan? Nah, kata guru saya yang saya dengar juga, kalau diakui saya sebagai murid, menurut kitab, nggak tahu juga apa namanya, kitab kuning katanya begini, ajarannya begini, kalau sebuah konstruksi atau keadaan sosiologi psikososiologi masyarakat itu bersifat terbuka, maka organisasi itu harus bersifat tertutup. Kalau masyarakatnya cenderung tertutup, maka organisasi harus terbuka. Kebalikan. Ya, begitu nasihat dari, saya nggak tahu juga kitab apa gitu, tapi saya percaya guru saya kira-kira gitu, dia ngomong begitu. Lah, contohnya apa? Waktu Pak Harto memimpin Indonesia Orde Baru kan serba tertutup tuh, nggak bisa apa-apa sedikit. Coba rapat-rapat begini aja mau bicara ada demo apa langsung ditulikin gitu, disatronin sama. Betul nggak? Ceritanya kan begitu. Jadi cenderung organisasi waktu itu harus terbuka, seperti Gus Dur itu. Terbuka itu apa? Ini saya jelaskan dulu. Gus Dur kan tampil sebagai ketua PBNU itu cair sekali, semua orang didatangi, dirangkul, kan begitu. Asal pakai sarung dibilang NU, kan begitu. Asal pakai sarung dibilang NU, ya kan? Nggak perlu pakai kartu-kartu anggota, benar nggak? Nggak perlu ada diklat-diklat, benar nggak? Semuanya NU terbuka. Nah sekarang menurut kaidah itu pula, kalau masyarakatnya terbuka, harus tertutup kita. Ya, tertutup itu apa? Tertutup itu nggak bisa sekarang ini hanya cukup dengan modal saya ini NU, saya ini Ansor karena bapak saya NU, bapak saya Ansor. Oh, maaf ini sekali lagi nih, ya. Meskipun bapaknya Ansor, ibunya Ansor, si anak muda ini harus rapi, ikut pengkaderan. Saya kemarin terakhir diklat pesertanya 200 orang di Pondok Pesantren Komunitas Jawa. Saya kasih tahu itu. Saya mohon maaf. Meskipun kondisinya begitu sekarang harus ikut. Namanya diklat pengkaderan. Kalau dia level Ustadz Kiai kan ada madrasah kader NU. Kalau dia Ansor banyak diklat. Kalau dia Fatayat kan begitu. Harus ikut. Itu tantangannya. Masalahnya kadang kita berhadapan dengan teman-teman yang Darsono ini, mohon maaf. Saya kan sudah ngapain saya? Paham maksudnya? Ya. Akhirnya kadang alam pikirnya jadi beda-beda. Dia memahami mungkin NU-nya dari bapaknya lebih kepada etiket keagamaan saja, pada ideologinya, pada apa kalau istilahnya ini etikat ya. Sementara NU itu lebih luas dari itu spektrumnya. Kita punya ranah pemikiran di tingkat konsepsi, di tingkat etikat. Kita punya konsepsi pada level fikrah, ya, pikiran-pikiran. Kita punya konsepsi pada watania, kebangsaan, pada politik, ya kan? Lah, itu mau di kualitas itu di mana kalau nggak di pengkaderan gitu lah.
Iya, memang luar biasa ya. Tapi yang disampaikan sama Mas Alamsyah itu sangat benar sekali. Oh benar sekali, alhamdulillah Iya. kalau benar sekali. Karena dalam konteks zaman sekarang, Mas aku ini tanda-tandanya disangu ini. Bercanda Mas. Lanjut. Mas. mahal bisaronya. Gimana? Memang zaman sekarang memang berbeda sama zamannya yang sebelumnya. Dan masa-masa sekarang ini memang kita perlu membentengi anak-anak kita, generasi penerus kita memang beda sama masa kita sebelumnya. Ya. Dan memang kadang yang walaf itu jauh lebih mungkin karena baru, tapi semangatnya lebih luas dan mungkin perjalanan hidupnya lebih panjang. Ya, enggak tahu saya. Iya. Bisa jadi begitu. Dan yang Darsono tadi itu malah karena dari sononya sudah NU, tidak berpikir panjang di masa depannya, padahal setiap generasi anak-anaknya, cucu-cucunya itu belum tentu ikut Dia nggak sadar bahwa sebenarnya zamannya sudah berbeda. itu harus disengaja untuk diajarkan. Jadi para NU itu dalam pandangan saya bukan cuma sekedar wirid-wiritannya NU, zikir-zikir, tata cara sholat, apalagi di zaman ini. Iya. Kan sudah jadi pengalaman kita ketika kita jadi ansor di lapangan berhadapan dengan kita sendiri. Iya. Bedanya di mana? Beda cara pandang tentang bangsa. Loh kenapa beda? Ya pastikan itu nggak ikut pengkaderan itu. Iya. Mohon maaf kalau agak gimana ya. Tapi bahasa saya begitu. Oke. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Mas Alamsyah, kita yang di sini baik di PW Ansor Kalte maupun di PT GP Ansor Balikpapan, Ya. ini akan menjadikan hikmah lah atau pelajaran ini kedepannya PR buat Ansor. Masa saya kasih PR? Jangan 2 kali undang, nanti PR-nya banyak. Dan ini yang terakhir, Ya. Mas. Sebenarnya ini tadi yang terakhir, cuman Ya. ini ada Terakhir momen yang lagi, bagus nggak ini. apa-apa. Ini yang terakhir ini, Ya. penting sekali harus saya sampaikan. Tanggapan Mas Alamsyah mengenai Ketua Umum kita GP Ansor Pusat disangkut menjadi Menteri Agama. Jawaban Ada tanggapan dari- jawaban singkat, cepat, deg-degan. Iya. Jawabannya deg-degan. Deg-degan itu mengandung arti Iya. kita bersyukur, alhamdulillah itu sebagai sebuah bentuk penghargaan pemerintah kepada kader terbaik kita. Tetapi itu harus dipandang sebagai sebuah amanah, ya, sebagai sebuah amanah yang harus kita jaga. Makanya jadi deg-degan gitu loh. Senang ya, tapi kan harus kita jaga. Ya, apalagi ketum itu mewakili wajah Ansor Indonesia. Kalau dulu kita dengan gegap gempita militansinya, saat itu kita ada di luar, Mas. Hari ini kita di dalam. Bagaimana caranya tidak berubah pada nilai, tetapi bisa diterima? Itu penting. Saya selalu bilang, ibarat bersikap itu ibarat rumpun bambu itu. Kalau ada angin dari sini, ada angin dari kanan, dari depan, pokoknya mengikuti arah angin. Itu yang harus Ya, tapi pokok pohonnya kuat. Ya. nggak pindah. Nah, kita harus begitu sekarang. Jadi bukan berarti kita harus merubah, enggak, sama sekali enggak. Nilai, sistem, konsepsi harus tetap. Tapi kita harus menjaga. Gus Ketum, salam Gus Ketum kalau nonton. Ini diperintah sama Kiai Andri nih, Tum. Saya baru ketemu Gus Menteri kemarin. Iya. Baru pulang dari Jakarta karena bawa gubernur terpilih kita kan kebetulan kita dukung lah. Iya. Ketemu Gus Menteri. Oh iya, saya sekalian juga mau promosi iklan. Kita bawa gubernur itu kita mengusulkan
mengadakan kegiatan internasional di Poso, International Interfaith Leader Summit, pertemuan internasional untuk tokoh-tokoh lintas agama. Insya Allah September tahun depan. Tahun depan. Itu adalah solusi GP Ansor, tawaran GP Ansor untuk menyelesaikan permasalahan, memastikan citra Sulawesi Tengah itu keluar dari citra negatif terkait radikalisme dan terorisme. Sekaligus saya sampaikan Gus Ketum itu adalah tafsir terjemahan Ansor terhadap konsepsi Menteri bahwa agama harus menjadi inspirasi bagi kemanusiaan. Nah itu. Jadi International Interfaith Leader Summit, pertemuan internasional tokoh lintas agama, insya Allah di Poso tahun depan. Kalau dengar Poso, apa kata pertama? Poso. Ya, Satu kata. Radikalisme. Hah? Radikalisme. Itu yang kita ingin ngomong. Jangan lagi itu. Poso. Oh, tokoh agama dunia kumpul di sana. Nah, itu. Kita ingin ngomong itu deh. Kira-kira besok mohon doa semoga amin. Berhasil. Amin. Baik. Terima kasih Mas Alamsyah. Sebenarnya malam hari ini kita ingin ngobrol banyak mumpung beliau ada di Balikpapan. Ya. Cuman karena waktu juga, beliau juga mungkin masih ada kegiatan selama beliau di Balikpapan. Saya mewakili dari NU Dhamma Channel TV mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Alamsyah. Tetap salam dari keluarga besar PW Ansor Kaltim beserta PC GP Ansor Balikpapan buat Mas Alamsyah. Kami juga tetap salam buat keluarga besar. Terima kasih Mas Andri sudah dikasih kesempatan. Saya tamu di sini. Jadi kalau kalimatnya mungkin ada yang kurang, ada yang kelewatan, minta maaf karena kurang memahami mungkin situasi di sini. Tapi insya Allah itu tidak ada maksud dan itu keluar dari hati. Saya kira gitu. Apa yang keluar dari hati, kata Kiai kan begitu. Apa yang keluar dari hati, insya Allah akan sampai ke hati. Nah, kira-kira begitu. Iya, keren. Kira-kira begitu Mas Andri ya? Iya. Ya. Baik, terima kasih Mas. Ya. Mungkin dialog pada malam hari ini cukup sekian. Kami dari NU Dhamma Channel TV mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Jamiah Nahdlatul Ulama se-Balikpapan maupun pemirsa se-Indonesia. Kami dari NU Dhamma TV mohon maaf bila mana ada kurangnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.